Pertama pegang-pegang paha dulu kan, terus lama-lama tangan masuk, kok enak garuk-garuk pantat ya. Lu tau kan lu suka ada bintik-bintik di pantat tuh, kalau digaruk enak kan. Pokoknya gue pernah ngompol, itu gue udah mahasiswa. Men, gak kedengeran suara lu, men. Ke-mute kayaknya. Kenapa lo punya ada suara ya? Kenapa ada suara ya? Wah, kedengeran ya? Hi guys, welcome back to my channel. Gue Mandy CJ, produser dari USS Fit. Di sini ada beberapa kontestan untuk menanyakan opini mereka sendiri lewat Zoom call. Jadi sekarang our first person itu... Halo, nama gue Ebob. Gue umur 25 tahun. Pekerjaan gue video editor. Nama gue Alisa, gue 21 tahun. Gue sekarang masih menjadi mahasiswi di Universitas Indonesia, Depok. Gue Bisma, umur gue 30 tahun. Pekerjaan gue sebagai creative director di salah satu perusahaan kreatif ternama di Jakarta Selatan. Iya. Hi, I'm Jasmine. I'm 20 years old. I'm a model. Nama gue Hafiz, umur 22 tahun. Pekerjaan adalah graphic designer. Ini ngapain sih, men? Dari 1 sampai 10, seberapa joroknya sih elu? 7,5 deh, 7,5. Kayaknya 4 deh. Ya 5 lah. I don't know. I'm kind of like a clean freak. I'll be like, I can be like a 2. I can be a 2. 7 kayaknya deh. Pokoknya kalau di atas 5 kan udah lumayan parah lah ya, 7 kayaknya sih. Hal paling jorok yang lo pernah ngelakuin kepada diri sendiri, seperti ngupil, pegang atau garuk pantat, lo punya apa? Siapa yang pernah pegang sendiri? Ngupil masuk gak sih ya? Ngupil mungkin. Yeah, mobil ya pasti dong. Kayaknya pas di kamar sih suka nggak sengaja garuk pantat sih pegang HP sih. Apalagi jorok? Jorok tuh kayak gimana ya? Ngompol kayaknya di publik pas gue udah gede. Nggak mandi ke kampus. Pertama pegang-pegang paha dulu kan, terus lama-lama tangan masuk, kok enak garuk-garuk pantat ya. Lu tau kan lu suka ada bintik-bintik di pantat tuh, kalau digaruk enak kan. Kayak gitu. Kayaknya itu paling joroknya tuh. I've cleaned my dog's poo, dog's pee, whatever. Entah gue habis ngupil atau gue kadang sebut saja galer. Nah, terus gue lupa gitu kan kalau gue melakukan hal itu, gue nggak cuci tangan gue harus makan kadang. Cuman nggak ada rasanya, tetap rasa makanan ayam bakar nasi padang. Pokoknya gue pernah ngompol, itu gue udah mahasiswa. Terus ya karena gue nggak tahan banget, terus habis itu kayak lama dan waktu itu dingin, terus ya udah, terus gue ngompol dikit gitu, terus kayak nggak betah. Hal paling jorok yang lo pernah lakuin kepada orang lain, misalnya melebar-lebar upil lo, atau pipis di kaki orang, lo apa? Ngasih upil gue ke orang lain pasti lah. Cuman pipis kaki orang siapa, anjing? Kayaknya nggak pernah deh. So, I wouldn't want that to happen to me. So, kayak gue nggak pernah kayak usilnya tuh kayak gitu tuh nggak pernah. Ini agak jijik sih, ini jijik banget, tapi ini gue masih kecil dan gue masih inget gitu. Jadi kayak dulu ada mbak gue, terus habis itu lo tau tai cicak kan, itu kan kecil gitu kan. Terus dia lagi nap gitu, lagi tidur siang, gue iseng, terus gue masukin tai cicak ke kupingnya misalnya lah. Itu jijik banget sih, terus dia kayak nggak tahu gitu, terus kayak, dan gue nggak tahu dia bersin atau enggak. Kayak ya udah itu gue masih kecil aja, terus ya udah gue cemplungin aja gitu. Sorry. Men, gak kedengeran suara lu, men. Ke-mute kayaknya. Kenapa lo punya ada suara ya? Kenapa ada suara ya? Wah, kedengeran ya? Gue suka usil, gue taruh, misalnya gue ngupil nih, gue taruh di, lu tau gak sih yang pegangan-pegangan mall tuh, eskalator, nah, itu gue tempelin, gue bilang nih, kalau ada kena, itu ya, ranjau, kayak gitu sih. SMA tuh suka main-mainan ini, kuul-kuulin, tisu, gue taruh di blok, gue panggil, itu kan kena orangnya tuh, terus kayak seru aja, kayak nyerang teman-teman pakai gituan, itu sih kayak nggak terpikirkan kenapa gue dulu bisa kayak gitu ya. Langkah-langkah higienis lo ketika sedang pandemi ini ngapain aja? Jelaskan. Langkah-langkah gue mandi tetap jarang, cuci tangan sering. Cuci tangan pasti, mandi pasti. Yang pasti mandi. Setiap kali gue habis sekolah, I always wash my hair. Terus, I just do the same things that I used to sih. Cuma lebih sering maybe. Udah itu aja sih Bang, jadi lebih sering cuci tangan. Oh bawa ini hand sanitizer kemana-mana. Selalu pakai masker. Cuci tangan lebih sering kalau megang sesuatu. By the way, kenapa di atas tembok lu ada timbangan berat badan? Seni aja sih. Seni. Atau nggak megang duit, cuci tangan. Bersih sepatu, bersihin laptop, bersihin handphone. Kalau sekarang dengan pandemi ini, handshake sama orang gimana? Coba peragakan. Jujur gue takut banget cuy, gara-gara ada kayak gini ya. Ini sih, Ketemu orang gue paling yuk. Gitu doang. Sometimes I do this. Yay, like knee bumps.
Gini doang. Biasanya kalau yang udah kenal banget, tos teman yang biasanya nggak kenal banget cuman doang say hi aja, jagain. Tolong peragakan cara kamu cuci tangan yang baik dan yang benar. Serius. Cuci tangan, buka keran. Ini sabun nih. Terus ini dulu, ini jarinya, belakangnya. Terus yang sebelah sini juga. Jempol nih diputar-putar. Terus gini jarinya. Terus gini. Terus gini. Terus di sini nih di pergelangan tangan. Terus cuci deh. Sumpah ini baru pandemik doang. Sebelumnya gue cuma gini doang. Bilas dengan air. Okay, I'm gonna do this. Airnya dulu dinyalakan. Kalau air tidak dinyalakan nggak bisa cuci tangan. I'm using like the Dettol liquid soap, but they're out right away. So there, soap. Gosok-gosok sampai berbusa. You do like get the crevices as well. Kuku-kuku udah dibilas sampai benar-benar bersih. There. Gue gini aja cuci tangan ya. Ini sabun udah diambil, set. Nah gitu aja gue sih. Siram pakai air. Basah HP gue. Oh iya nih tuh, ini ada anjurannya. 6 langkah mencuci tangan. Apakah lo ada opini tentang reseller yang sedang memanfaatkan situasi ini? Seperti hand sanitizer yang dijual untuk 500.000. Yang kecil atau nggak sih yang sekecil ini? Dia 65.000. Dan gue yang kayak you. Dia jahat banget sih. Nggak boleh lah dia kayak gitu tuh. Nggak boleh. I hate it. It's just how could you do that? Menurut gua itu nggak ada humanity-nya sih. Kalau bisa jangan lah. Karena kita kan lagi butuh banget. Kayak banyak orang yang butuh kayak dokter-dokter or people who are actually on the front lines of the whole corona thing. Nggak pakai logika sih yang jual kayak gitu. Kita sesama manusia lah, saling membantu aja. Jangan mencari untung yang jahat kayak gitu lah. Antara terlalu hopeless atau emang terlalu goblok sih kayaknya orang itu. Bagus. Apa kebersihan penting menurut lo? Bersihan menurut gue penting banget. Penting dong. Sebagai manusia harus bersih. Penting. Kebersihan sebagian dari iman. Yeah, I think kebersihan obviously matters because that's just basic. Sekarang sih penting sih. Sebelum-sebelumnya kayaknya biasa aja. Gue kaget pas COVID kayak baru kayak booming gitu ya. Banyak orang yang nanya atau Google atau something like how to wash your hands. It's basic stuff. Kayak, lu bersin lagi. Sebenarnya banyak hikmahnya sih dari COVID-19 sih. Satu, itu kayak detoxnya bumi, kayak udah saatnya terlalu banyak climate change lah, apa, segala macem. Kalau dari sisi manusianya, bisa nyadarin orang supaya lebih bersih, peduli sama sekitar juga. Apakah yang harus dilakukan oleh kita untuk lebih menegaskan kebersihan dalam kasus pandemik ini? Apa ya? Menjaga kebersihan diri sendiri. Ini menurut gue, kita harus peduli sama orang lain. Virus ini kan nyebar nggak cuma ke diri lo aja. Tapi orang lain juga kena. Sekarang kan udah bilang semua orang suruh di dalam rumah aja, jangan keluar, work from home, whatever, the whole di rumah aja movement. Pasti kan orang rata-rata ada yang GoFood. Terus menurut gue setiap Gojeknya itu harus punya sanitizer gitu sih. Kita semua nggak bisa sama-sama gotong royong kalau cuman dari pihak diri sendirinya doang. Jadi kayak mesti didukung sama pemerintah ngasih penyuluhan kayak ke bawah-bawahnya. Ibaratnya yang orang-orang pinggiran itu masih mindset masih corona doang, sama aja kayak penyakit lain ya, namanya kalau umur mah mati aja, yang penting kita doa terus mati deh ya. Pas di surga siapa perlu doa terus lu. Blog. Cuman pasti ada orang yang nggak bakalan dengerin, tau gak? Menurutmu, jika pandemik ini sudah selesai, apakah kebersihan ini akan di-maintain oleh kamu dan rakyat lainnya? Cuci tangan iya mungkin jadi rajin. Mandi tetap malas kalau gue di rumah, kecuali gue mau pergi. Gue sih kayaknya iya deh. Karena udah terlalu capek juga hidup berantakan kayak gini. Nggak mungkin lah everything is exactly the same as it used to. At least I hope not. Jadi lebih bersih sih pasti. Sebaiknya dirutinin sih yang kayak gini. Namanya kebersihan kan, nggak ada yang berlebihan juga. Kayaknya sih 1 bulan 2 bulan masih, tapi selanjutnya enggak tuh, feeling gue ya. Nggak separah sekarang ya kalau udah ada vaksinnya. Ini udah sebagai perlambangan gimana hidup gue kan, ada timbangan di atas itu. Absurd ya. Jadi wake up call banget sih, kayak selama ini kita bersih-bersih cuman ya udah sebersihnya aja, bukan bener-bener bersih. I hope that everyone will be more aware what they're doing to the world. Gitu aja sih.